semua. Kembali lagi bersama saya Gema Adania yang akan menemani Anda di Madura.live Talkshow. Nah, masih dengan seputar perbincangan berencana itu keren, kita kali ini akan membahas tema mengenai TPK. Apa sih itu TPK? Pasti kalian penasaran dong. Nah, TPK itu apakah tindak pidana korupsi? Apakah tempat kejadian perkara? Bukan ya, daripada kalian penasaran, langsung kita tanya kepada narasumber kita yang sudah hadir di sebelah sisi kiri saya. Beliau adalah Mbak Evi Laili. Kita sapa langsung beliaunya. Selamat siang Mbak Evi Laili. Selamat siang Mbak Gema. Manggilnya Mbak Evi aja ya, biar singkat aja. Mbak Evi ini koordinator penyuluh KB Kecamatan Torjun, bener Mbak ya? Kesibukannya sekarang apa aja nih Mbak? Kesibukan pertama tetap kita mengawal bagaimana penurunan stunting di Kabupaten Sampang, khususnya di Kecamatan Torjun, dengan program-program juga pelayanan KB dan lain sebagainya. Masih di bawah naungan Dinkes dan KB Kabupaten Sampang ya. Nah, mengenai TPK ini Mbak, kepanjangan dari apa sih TPK? TPK bukan tempat kejadian perkara. Bukan ya? Bukan ya, bukan tindak pidana korupsi. Bukan. Nah, TPK itu singkatan atau akronim dari Tim Pendamping Keluarga. Salah satu program baru dari BKKBN, program terpenting yang langsung menyentuh grassroots di bawah untuk mendampingi, memberikan surveillance kepada keluarga berisiko stunting. Nah, TPK ini kan kenapa keluarga harus didampingi gitu begitu ya. kan? Harusnya sebelum-sebelumnya memang tidak perlu didampingi. Kenapa baru-baru sekarang begitu, Mbak? Ya betul, pertanyaan menarik. Kenapa sih baru-baru sekarang gitu ya keluarga perlu didampingi? Yang pertama, karena isu stunting ini menjadi isu internasional beberapa tahun terakhir begitu. Kemudian turun menjadi isu nasional. Kenapa stunting kok kemudian jadi perhatian? Karena ternyata stunting itu bukan hanya masalah kesehatan klinis saja, bukan tanggung jawab tenaga kesehatan saja, tapi yang lebih penting faktor penyebab stunting itu ternyata sebagian besar juga dari lingkungan. Bukan hanya masalah gizi, tapi juga sanitasi, kemudian akses air bersih, pendidikan dan lain sebagainya. Oh, itu juga pengaruh ya kepada stunting. Betul. Makanya dari itu keluarga harus didampingi. Betul. Yang melatar belakangi sebelumnya apa sih Mbak yang sebelum terbentuk TPK ini? Oke, jadi awalnya ya setelah kemudian isu stunting ini menjadi isu internasional dan nasional, di pusat begitu langsung diketuai oleh Bapak Wakil Presiden kita. Beliau menjadi ketua tim percepatan stunting nasional. Kemudian turun perintah untuk membentuk TPPS di tingkat provinsi, kemudian di tingkat kabupaten kota, yang kalau di kabupaten tercinta kita diketuai oleh Bapak Wabu. Terus kemudian di tingkat kecamatan hingga kemudian level terbawah di tingkat desa kelurahan. Nah, kenapa perlu dibentuk? Karena itu tadi, stunting ini yang menjadi perhatian sekarang adalah bagaimana kita bisa mencegah, mendampingi keluarga yang berisiko stunting. Itu alasan pertama kenapa kemudian perlu dibentuk TPK. TPK adalah kader-kader kita yang kemudian akan memberikan pendampingan langsung kepada keluarga sasaran. Mendampingi itu seperti apa, Mbak? Apakah kemana-mana harus didampingi ya? Gitu, Atau jadi gimana? gitu ya? Enggak. Oke, jadi kita bahas sedikit. TPK ini nanti ada 12 orang, begitu ya, terdiri dari tenaga kesehatan, kader PKK, dan juga kader KB yang ada di desa. Bentuk pendampingannya seperti apa? Pertama, mereka akan memberikan atau mendeteksi dulu faktor resiko stuntingnya. Yang tadi saya sampaikan, akses air minum, kemudian sumber air bersih, sanitasi, dan juga faktor 4T. Tahu nggak Mbak Gema? Apa itu Mbak? 4T itu 4 terlalu. Apakah saat hamil itu ibunya terlalu muda, terlalu tua, sudah punya anak terlalu banyak, gitu ya? Terus kemudian apakah juga jaraknya terlalu dekat atau enggak? Nah, ini yang kemudian menjadi tolok ukur, indikator untuk menentukan berisiko stunting apa enggak sih. Sama satu lagi, paparan asap rokok. Jadi suami-suami juga pengaruh ya kepada pendamping keluarga ini. Jadi kalau misal ibu hamil terutama, jadi bapaknya sembarangan merokok gitu, nggak boleh ya Mbak ya? Nggak boleh. Nah, Jadi itu biasanya tim
TPK ngapain Mbak? Nah, setelah kemudian mendeteksi ya, oh ternyata berisiko stunting. Ketika di situ ada tadi si suami atau ayahnya ternyata merokok aktif, kita berikan penyuluhan, diberikan pemahaman, mencoba untuk bagaimana sih kalau misalkan merokok itu di tempat lain, tidak langsung dekat dengan si ibu hamil atau anak-anak begitu. Karena berpengaruh kepada Perkembangan jabang bayinya. Terus kemudian nanti kalau sudah kita juga bisa merujuk ke tenaga kesehatan, mendampingi pemeriksaan ke bidan, ke puskesmas, bahkan juga bisa memberikan rujukan untuk mendapatkan bantuan sosial kalau memang belum dapat dan berhak. Seperti apa sih Mbak bantuan sosial itu? Bantuan sosial kan kita sekarang macam-macam ya Mbak ya. Ada PKH, kemudian ada bansos yang non tunai dan lain sebagainya. Di situ kita mendata, kader itu punya hak untuk mendata kalau ternyata keluarga tersebut berisiko stunting dan belum mendapat bantuan dari pihak desa atau pemerintah, kita bisa memberikan rekomendasi ke pihak desa. Siapa saja yang bisa jadi anggota TPK Mbak? Kalau misal seperti saya bisa nggak sih? Mau ya Mbak Jamai? Kayaknya nggak di ini deh. Boleh. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, TPK itu kan terdiri dari 3 unsur ya. Yang pertama tenaga kesehatan. Nah ini memang tenaga kesehatan yang ada di desa. Bisa ibu bidan desa, kemudian bidan bantu atau bidan magang, perawat mungkin, itu bisa. Terus kemudian yang kedua dari kader PKK. Nah ibu-ibu PKK dilibatkan karena mereka memang yang waktunya itu banyak domisili di desa, bahkan di dusun tempat mereka tinggal. Jadi dekat dengan masyarakat. Yang terakhir kader KB, bisa dari kader PPKBD, kader BKB dan lain sebagainya. Kalau Mbak Gemma mau, boleh. Nanti kan sudah bisa jadi kader PKK. Nanti nggak keurus dong ininya dong. Apa ya? Oh iya ya. Udah ada side job lain. Jadi misal anggota TPK itu kerjaannya setiap apa Mbak? Apa setiap minggu mendampingi atau hanya khusus untuk ibu hamil saja atau pranikah juga bisa atau seperti apa? Jadi kita ngomongin sasaran ya. Oke. Jadi sasarannya itu kita ada 5. Yang pertama calon pengantin boleh didampingi sejak 3 bulan sebelum menikah, kemudian nanti lanjut ketika sudah hamil, pasca salin sampai 40 hari pasca melahirkan, usia anak di bawah 2 tahun hingga nanti berusia 5 tahun. Sasaran pendampingan TPK itu pendampingannya setiap saat. Jadi bisa dikatakan setiap hari, setiap diperlukan itu bisa dilakukan. Itu caranya ibu hamilnya atau sasarannya daftar sendiri ke kita atau kitanya yang mencari target atau sasaran itu? Kita kader TPK diarahkan untuk bola, jadi harus aktif begitu mencari sasaran karena bisa kita katakan TPK ini masih belum akrab dengan masyarakat. Jadi kader TPK bersama dengan ibu bidan kolaborasi dalam kegiatan posyandu dan lain sebagainya, mulai menjaring sasaran, melakukan kunjungan ke rumah-rumah dan lain sebagainya. Jadi tadi ada 4T istilahnya ya untuk perhatian kepada ibu-ibu agar tidak terjadi stunting ke depannya. Tadi 4T yaitu terlalu tua, terlalu cepat hamil dan terlalu muda usianya, terlalu dekat jaraknya begitu. TPK terbentuk ini Mbak, sudah di mana saja sih Prokjanya ini? Oke, jadi alhamdulillah sejak tahun 2021 kemarin setelah TPPS tingkat kabupaten dibentuk, tim pendamping keluarga sudah dibentuk di semua desa kelurahan se-Kabupaten Sampang. 186 desa kelurahan sudah ada semua, masing-masing desa kelurahan ada 4 tim. Jadi kita punya lebih dari 700 tim untuk tim pendamping keluarga. Berarti sudah tiap desa tuh ada sudah Mbak ya? Tiap kecamatan? Tiap kecamatan ada, tiap desa ada, tiap desa kadernya ada 12 orang begitu. Dan diharapkan dengan banyaknya kader ini, apa yang menjadi harapan BKKBN supaya pelayanan kita, pendampingan kita lebih dekat ke masyarakat itu bisa benar-benar berhasil. Dari tadi kan maupun yang sebelum-sebelumnya ya sudah dibahas tentang stunting. Pasti ada yang belum ngerti stunting itu apa. Stunting sendiri itu sebenarnya apa sih Mbak dan klasifikasinya apa saja? Gitu. Minta tolong dijelaskan lebih lanjut. Saya akan coba jelaskan dengan bahasa yang sederhana gitu ya. Mudahnya stunting itu kalau kita orang awam mungkin menyamakan dengan anak kerdil.
Nah, paling mudah itu. Tapi sebenarnya tidak. Anak yang stunting itu belum tentu kerdil, tapi anak yang kerdil biasanya stunting. Sudah pasti stunting. Ya, karena begini, stunting ini sebenarnya fokusnya ke perkembangan otak. Gitu. Namun karena gizinya, kebutuhan gizinya tidak terpenuhi, akhirnya mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan. Jadi kalau disingkat, stunting itu adalah gagal tumbuh kembang anak ya karena kekurangan gizi kronis dan infeksi yang kemudian mengakibatkan perkembangan otaknya terhambat, kecerdasannya kemudian berkurang, dan nanti akan bisa mengakibatkan penyakit degeneratif ketika berusia dewasa. Kedepannya dari hasil studi, stunting ini nanti akan mempengaruhi kualitas generasi penerus bangsa. Makanya jadi perhatian sampai tingkat internasional. Iya, karena memang benar-benar akan pengaruh ke masa depan dan pertumbuhan ke depannya untuk anak ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Apalagi sudah ada tim-tim yang bertanggung jawab dan peduli dengan perkembangan anak. Ada nggak sih Mbak yang bikin kendala seperti misal sudah di screening tapi anak Anda itu sudah stunting tapi nggak terima gitu. Ngapain anak saya stunting, anak saya mau kok makan, anak saya sehat begitu. Itu kan menjadi kendala juga buat tim-tim TPK begitu. Sering sekali. Sering ya. Jadi setelah kita berjalan sekitar 1 tahun ya, hampir 2 tahun berarti ya Mbak ya. Banyak sekali, apalagi di awal ketika orang-orang atau masyarakat Kabupaten Sampang khususnya belum paham tentang urgensi stunting. Ketika kita surveillance gitu ya, ketika kita deteksi ternyata berisiko stunting, itu langsung kontra. Saya dampingi ya dan lain sebagainya. Ibu tidak usah Bu, anak saya sehat-sehat saja loh, mau makan ceria dan lain sebagainya. Tapi ternyata secara medis kita melihat bahwa yang terlihat dengan mata itu tidak seperti kenyataan yang ada di dalam begitu. Dari hasil pengukuran, timbang berat dan lain sebagainya memiliki potensi bahwa perkembangannya itu di bawah standar. Kemudian kami mencoba untuk komunikasi, advokasi dengan pihak desa begitu ya, supaya bisa membantu kemudian mensosialisasikan ke masyarakat pelan-pelan dengan bantuan kader PKK juga yang lebih dekat dengan masyarakat. Mereka mulai terbuka begitu. Ternyata kalau stunting itu bukan hal yang harus ditakuti seperti kita COVID gitu. Aku nggak mau loh dideteksi COVID. Benar. Malah jangan. Ketika sudah dideteksi, terus kemudian diberikan perhatian oleh pihak-pihak tertentu, terutama pemerintah, nanti kita akan fasilitasi untuk bisa mendapatkan pertama tadi mungkin bantuan sosial kalau diperlukan. Terus yang paling penting nanti kita bisa memberikan penyuluhan dan bantuan untuk makanan bergizi. Itu. Jadi masyarakat harus terbuka ya, karena stunting itu bukan aib, dan stunting itu harus benar-benar diwaspadai karena akan pengaruh Betul, untuk masa depan anak sendiri. Paling parah nih Mbak, pengaruhnya apa ketika anak itu mengalami stunting? Oke. Jadi kalau di usia yang masih dini ya, biasanya stunting ini kan dideteksi nanti ketika anak sudah usia 2-5 tahun tuh. Kelihatan perkembangan badannya itu normal atau tidak. Yang paling kelihatan pertama, pasti nanti pertumbuhannya di bawah standar. Kalau sudah parah, pasti ada infeksi berulang, sering sakit dan lain sebagainya. Lambat laun, kalau itu nanti tidak diobati, tidak diintervensi oleh tenaga kesehatan, perkembangan otaknya bisa terhambat Mbak. Jadi kecerdasannya pasti nanti turun begitu. Anak-anak yang mungkin usia sekian 5 tahun sudah bisa membaca, atau mungkin kalau bukan membaca berkomunikasi aktif, dia cenderung lebih diam, pasif. Itu bisa jadi salah satu tanda Stunting. Jadi akan beresiko bullying juga ya ke depannya sama teman-temannya, karena dia memang beda sama yang teman-teman lain. yang lain. Jadi perlu jadi perhatian sekali. Jadi perhatian bagi pemerintah ya. Karena kompleks banget, orang tua tidak boleh abai begitu ya, harus benar-benar memperhatikan ketika ada anak saya ada yang berbeda ya dengan temennya ya. Kan kasihan juga ya anaknya ya. Padahal ibunya yang sebelumnya nggak ngerti, nggak terima kalau anaknya dibilang stunting, tapi ngaruhnya ke anaknya juga ujung-ujungnya. Kira-kira di Kabupaten Sampang ini sudah berapa sih Mbak angka stunting? Apakah dari tinggi sekarang sudah menurun?
Bisa tolong dijelaskan? Oke, jadi secara umum alhamdulillah begitu ya. Dari hasil SSDI tahun 2022 kemarin, kita yang sebelumnya sekitar 18 atau 19 prevalensi stuntingnya, tahun 2022 turun sampai 10% di angka 6,9% prevalensi. Itu karena siapa dulu? Salah satunya peran kader TP. Tepuk tangan dulu. Gitu. Jadi alhamdulillah dengan kerjasama kader TPK, support juga dari pemerintah kabupaten hingga level desa, sinergi juga pastinya dengan tenaga kesehatan di tingkat puskesmas, polindes, pustu dan lain sebagainya, kita bisa menekan prevalensi angka stunting hingga di bawah 10%, turun 10 digit. Keren banget ya. Semoga teman-teman BKKBN yang sudah berperan dalam stunting ini selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Nah, tadi kan dijelaskan tentang TPPS nih, Mbak. Ini singkatan dari apa dan bisa dijelaskan lebih lanjut gak? Kan belum Awalnya seperti ini, di dalam sini banyak sekali informasi yang bisa didapatkan. Bagaimana pemeriksaan kesehatan sebelum nikah itu penting, karena tadi yang seperti saya bilang ya, bisa berpengaruh terhadap potensi kita untuk memiliki keturunan. Nah, itu apakah bisa cepat atau lambat, kemudian potensi anak kita berisiko stunting atau tidak, itu bisa dilihat di sini, dideteksi di aplikasi LCMIL ini. Kemudian kalau ternyata kita berisiko, diberikan solusinya di sini. Kita harus belajar apa saja, kemudian tips-tipsnya apa saja, konsumsi makanan seperti apa dan lain sebagainya, semuanya dijelaskan lengkap di sini. Jadi ya buat calon pengantin di luar sana ya, foto prewedding sekeren apapun nggak akan keren kalau kalian belum download aplikasi LCMIL di link di bawah ini. Ya, kenapa? Karena putranya Pak Jokowi sama mantunya aja download dan input hasil pemeriksaan kesehatan mereka di aplikasi LCMIL sebelum menikah. Nah, putra Pak Jokowi aja download, apalagi teman-teman Madura Life, masa gak mau download? Iya, betul sekali. Nah, jadi aplikasi ini bukan diisi terus dia bisa mendeteksi kadar darah kita ya. Kita tetap harus cek dulu, cek ke tenaga kesehatan, bukan ngisi terus di sini diketahui berapa hemoglobinnya, berapa tensinya, nggak gitu ya Mbak ya. Jadi nanti kader TPK yang ada di desa akan mendampingi catinnya, terutama catin perempuan ya, untuk periksa ke bidan desa atau mungkin ke puskesmas. Kenapa yang jadi fokus terutama catin perempuan? Karena remaja putri ya, pasangan usia subur kita wanita ini yang akan membawa gen baik atau buruk sampai dengan 2 generasi setelah kita, anak dan cucu kita. Itu yang ada yang mau dibahas lagi Mbak tentang TPS TPK ya? Tentang TPK ini? Okay. TPPS. Sebentar lagi sudah pemilihan ya. Oke, jadi ingatnya TPS. Oke, dulu ya TP, bahwa peran tim pendamping keluarga ini sangat krusial untuk menekan resiko angka stunting di Indonesia, khususnya Kabupaten Sampang. Walaupun kita sudah turun hingga 6,9% tahun ini, tetapi biasa. Kita harus tingkatkan atau pertahankan. Kalau bisa turun lagi, Pak Wagub minta kalau bisa turun di angka 5% atau mungkin bahkan di bawahnya. Karena itu kami minta kerjasama rekan-rekan kader TPK ya untuk lebih giat lagi, getolin semangatnya, kemudian juga dukungan dari aparat pemerintah desa dan juga tentunya masyarakat. Yuk kita semakin buka pikiran kita dengan hal-hal positif yang bisa membuat manfaat bagi kita bersama. Jadi penjelasan tentang TPK ini sudah sangat jelas ya, yang dijelasin oleh Mbak Evi sangat padat dan berisi begitu ya ceritanya. So, stunting itu harus dicegah, dan bagi teman-teman ibu hamil maupun catin wajib untuk periksa dan dideteksi dini. Jangan anggap semua itu aib, karena kita juga ingin kedepannya anak kita tumbuh berkembang dengan baik dan sehat begitu. Cukup sekian untuk pembahasan TPK kali ini. Saya Gema Adania dan kru yang bertugas serta narasumbernya Mbak Evi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TPKBN, berencana itu keren. Cegah stunting itu penting. Nah, untuk teman-teman Madura.life jangan lupa untuk download
tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe serta share ke teman-teman yang lainnya. Bye-bye. Goodbye.